Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis. Selamat datang di channel Empung Pak O. Kisah kali ini saya akan menceritakan kisah yang ditulis oleh penulis Hari Wijaya yang berjudul Hantu Penunggu Rel Kereta. Oke, baik. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya di channel ini. Serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di malam yang dingin ini, kawasan rel kereta api yang terlihat sepi dari lalu lalang warga. Kesibukan ibu kota yang padat ini seolah sudah berubah saat jam melewati pukul 10 malam. Walaupun kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang padat penduduk, akan tetapi semua berubah saat gelap menguasai langit. Saat itu, Oji, seorang hansip yang tengah melakukan ronda malam, berjalan-jalan dari gang ke gang dan dari jalan ke jalan. Sesekali ia juga menyalakan rokok dan menghisapnya menemani ronda malam ini. Sambil menyorotkan lampu senternya, pria usia 30 tahun ini pun berjalan melewati jalan-jalan yang gelap. Ia juga tengah sibuk membalas pesan-pesan dari temannya di handphone miliknya itu. Sambil bersenandung dan bersiul, Oji berjalan agak menjauh dari rumah-rumah warga saat situasi sudah dinilai aman. Ia berjalan menuju jalan yang agak lebar dan berbelok ke sebuah palang perlintasan kereta api. Di sana ada sebuah pos di mana temannya yang bernama Opan sedang berjaga malam juga di pos. Daerah perlintasan kereta api itu sering kali terjadi tawuran antar geng anak muda yang meresahkan warga. Sehingga peran Oji dan Opan cukup diperlukan di sini. Woi, hahaha, takut ya sampai minta saya kemari? Kata Oji sambil tersenyum lebar dan menaruh senternya di meja pos. Ah, bikin kaget aja, jawab Opan. Oji kemudian duduk dan meminum sebuah kopi yang ada di meja Opan. Saat itu suasana memang sepi. Akan tetapi Opan tetap bertahan di posnya itu. Mereka bersantai sejenak sambil menikmati sejuknya angin malam. Sesekali juga mobil-mobil lewat jalan yang mereka jaga itu. Lantunan musik dangdut terdengar dari speaker HP Opan. Salah satu solusi untuk menemani malam panjang mereka, sekaligus mengusir suasana sepi yang kerap kali menimbulkan hawa ngantuk. Pan, lihat tuh Pan, kata Oji yang menunjuk ke arah rel kereta. Opan pun menoleh dan melihat seorang pemuda yang semula berjalan normal tiba-tiba jatuh terduduk sambil menunduk serta memegangi kepalanya. Opan dan Oji heran dan terus memperhatikan. Mereka tak langsung menghampiri pemuda itu, karena biasanya menjadi salah satu modus kelompok begal. Woi, situ mabok, teriak Opan dari dalam posnya. Wah, itu antara mabok atau korban tawuran, Pan. Ayo samperin dah, kata Oji yang kemudian keluar dari pos dan menghampiri pemuda itu. Disusul Opan yang mengikuti Oji dari belakang. Setelah memasuki kawasan rel kereta, Opan dan Oji sampai di belakang pemuda yang mereka curigai mabuk. Mereka pun segera menegur. Tong, situ kenapa? Tanya Opan kepada pemuda yang masih duduk itu. Aduh, kata pemuda itu kesakitan. Abang, tolongin saya dong bang,
nanti abang minta upah berapapun saya bayar. Yang penting tolongin saya dulu bang, lanjut pemuda itu. Wah, rezeki nih, kata Oji. Tong, kita ini hansip. Kita ini bertugas menjaga suasana malam sekitar sini supaya aman. Kalau situ butuh pertolongan, sudah menjadi kewajiban kami untuk menolong. Dan jangan khawatir soal bayaran, karena kami dibayar oleh pemerintah. Ya, tapi kalau situ mau ngasih buat beli rokok mah nggak apa-apa dah, kata Opan kepada pemuda itu. Tolong bang, tolong carikan mata kiri saya, kata pemuda itu, yang kemudian menoleh dan memperlihatkan mata sebelah kirinya yang hilang berlubang. Oji dan Opan pun kemudian lari kocar-kacir melihat penampakan menyeramkan itu. Sudah jelas bahwa yang dilihatnya itu bukanlah manusia, melainkan setan penunggu rel kereta. Sayangnya, mereka berdua berlari tak tentu arah dan malah menjauh dari pos. Aduh Ji, sial bener dah ketemu setan kayak begitu tampangnya, kata Opan yang akhirnya berhenti di sebuah warung yang tutup. Kenapa sih bang? Tanya seorang perempuan yang kebetulan melewati mereka. Itu neng, ada setan serem banget, hati-hati, jawab Oji. Ah dasar, jadi hansip bukannya bikin suasana aman, malah nakut-nakutin saya, kata wanita itu sambil berjalan pergi dengan wajah juteknya. Oji dan Opan yang masih syok pun membalas perkataan wanita tersebut. Mereka terlebih dahulu mengatur nafas dan mengelap keringat. Sesekali mata Opan melihat ke arah wanita itu yang perlahan berjalan menjauh. Wajar saja, wanita itu memang memiliki bentuk badan yang bagus dan tampaknya seorang penyanyi malam. Oji pun demikian. Ia juga melihat dari ujung kepala sampai ke bawah. Namun mata mereka berhenti saat melihat kaki wanita itu. Kaki wanita itu putus di bagian lutut dan berjalan mengambang. Darah merah pun menetes dari dalam kaki wanita itu yang putus. Setan! Teriak mereka berdua yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ya, ternyata apa yang mereka lihat itu hanyalah mimpi belaka. Nyatanya, mereka berdua masih berada di pos satpam. Kemudian, Oji terlebih dahulu menceritakan mimpinya kepada Opan. Lah, kok mimpimu sama kayak mimpi saya, Ji? Tanya Opan. Pas sebelum bangun, kamu lihat cewek jalan gak ada kakinya ya? Lanjut Opan bertanya. Lah, iya, kok bisa sama Pan? Ujar Oji yang juga kebingungan. Tak lama, datang seorang pria berbadan gemuk mendekat ke arah mereka sambil membawa senter. Pria gemuk itu berdiri di depan jendela dan menyapa mereka berdua. Kenapa kamu bang? Gue lagi jalan, dengar suara lu pada teriak. Hahaha, kata pria tersebut sambil tertawa dan menyorot mereka berdua dengan senter. Alah, nggak usah ketawa kamu, ucap Oji yang kesal. Iya, kamu belum tahu aja rasanya dapat mimpi ketemu setan minta dicariin matanya. Ya mana saya tahu, cari aja sendiri, kata Opan yang kemudian membuat mereka semua tertawa-tawa. Hahaha, matanya ketinggalan di kulkas kali bang, ujar pria gemuk yang mencairkan suasana tegang malam itu. Iya, bisa jadi, hahaha, kata Oji sambil tertawa lepas. Bang, ngomong-ngomong saya masuk ya, kata pria gemuk itu yang kemudian langsung dipersilahkan masuk ke dalam pos mereka. Bang, kalau abang mau cari mata,
sekalian cari usus saja ya bang, kata pria gemuk itu yang membuka pintu. Kemudian memperlihatkan perutnya yang berlubang, sehingga mereka bisa melihat organ dalam serta isi perut yang menjijikan itu. Wah, Ji, jeroan Ji, kata Opan yang langsung melompat keluar pos, kemudian lari kocar-kacir karena ketakutan. Pergi kamu setan, kata Oji yang menyiram hantu pria gemuk itu dengan kopi, sebelum akhirnya lari menyusul Opan di depan. Beberapa hari berikutnya, mereka berdua tidak melaksanakan jaga malam di pos itu lagi. Mereka ketakutan setelah diteror oleh para penunggu rel kereta api yang angker tersebut. Mereka juga menceritakan pengalaman mengerikan ini kepada rekan hansip lainnya. Semenjak saat itu, tak ada lagi yang berani berjaga di pos dekat rel kereta kecuali beramai-ramai.